Sahabat RHK yang dikasihi Yesus Kristus, pembacaan Alkitab hari ini, Sabtu 10 Oktober 2020, terambil dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai 25. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai 25. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Judul RHK kali ini, Teman Kehidupan. Sahabat RHK yang diberkati Tuhan, manusia tumbuh dengan perasaan persekutuan, dorongan atau desakan hati untuk kawin, dan hubungan dalam perkawinan ini adalah pergaulan yang jauh lebih rapat dan erat daripada pergaulan dengan orang tua. Laki-laki dan perempuan bukan hanya sehati dan serumah, melainkan juga sedaging. Perkawinan adalah persekutuan hidup yang total. Aspek ini yang membedakan hubungan antara suami dan istri dengan antar manusia lain, juga antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menciptakan perempuan dari rusuk manusia atau Adam. Lalu ia membawa kepadanya dan ia menyambutnya dengan semangat. "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku." Ayat 23. Yang berarti satu kaum. Inilah teman yang dinanti-nantikan. Sesama manusia dalam perbedaan. Tujuan Allah agar manusia tidak hidup seorang diri, tetapi hidup dalam hubungan yang sederajat dengan sesamanya yang berbeda dengan Allah, yang dekat dan juga berbeda dengan makhluk-makhluk yang dinamainya. Mereka dipersatukan Tuhan dalam lembaga perkawinan, sehingga laki-laki harus meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Hal ini mengindikasikan bahwa pernikahan merupakan sebuah perjanjian yang sifatnya sangat mengikat. Hawa diciptakan untuk berada di sisi Adam sebagai bagian dari dirinya, menjadi teman dan penolongnya. Setelah menikah, laki-laki dan perempuan menjadi satu daging dan hidup dalam kesucian atau kekudusan. Keluarga Kristen, perkawinan adalah lembaga yang suci karena dirancang oleh Allah. Jadi, perkawinan tidak dapat diceraikan oleh manusia, dan kiranya membuat kita terus berjuang untuk mempertahankan persekutuan hidup yang Tuhan bentuk, baik keutuhan keluarga kita maupun keutuhan kasih persaudaraan dengan tetangga dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah mempersatukan kami dalam kasih-Mu, kami sadar iblis selalu berusaha merusak hubungan kasih di antara kami. Karena itu berilah kami kekuatan
untuk mempertahankan keutuhan kasih persaudaraan kami sebagai keluarga maupun sebagai jemaat. Amin.